Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siar majelis talim. Ulang ya. Siar majelis talim BKMT Maju Jaya insyaallah. Ulang ya. Siar majelis talim BKMT Maju Jaya insyaallah. Allahu Akbar. Kita ulang lagi. Siar majelis talim BKMT Maju Jaya insyaallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Sutra TV, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program acara Siar Majelis Talim, dan hari ini kita tiba di Kelurahan Purwatu di Kecamatan Purwatu, tepatnya di BPN Badan Pertanahan Nasional di Masjid Alhamdulillah sudah bersama kita Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Yahya Ubaid, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari. Assalamualaikum Pak Kiai, yang hari ini akan membawakan kepada kita menyampaikan topik muhasabah akhir tahun. Kita sudah tiba di bulan Desember 2023. Soalnya kita akan bermuhasabah masing-masing, dan sebentar akan kita mendengarkan tausiah beliau bagaimana kita bermuhasabah di akhir tahun ini. Juga sudah bersama kita pengurus masjid tokoh masyarakat dari pengurus masjid BPN Masjid Timur, juga pengurus PKMT Kota Kendari, pengurus PKMT Kecamatan Purwatu selaku tuan rumah, dan juga pengurus PKMT Kota Kendari dan anggotanya masing-masing tentunya. Sekali lagi kita ucapkan selamat akhir tahun, dan kita insya Allah 2 hari lagi sudah masuk di 2024. Baik pemirsa dan ibu seperti biasa, kita awali dengan pembacaan Al Quran. Hari ini kita sudah tiba di surah An-Nisa ayat 116 dan 117. Kuliah kita hari ini Ibu yang terhormat Ibu Dahlia. Kepada Ibu yang hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kata-kata dari pengurus BKMT Kota Kendari yang nantinya akan disampaikan oleh salah satu wakil ketua dan juga ketua BKMT Kecamatan Kadia. Kita hormat Ibu Pertama Haji Subaida. Kepada Ibu menurut kami, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati narasumber pada sore hari ini, yang kami hormati Bapak Asis Darisa beserta kru TV Sultra, yang kami hormati seluruh pengurus daripada BKMT Kecamatan Kota Kendari, yang kami hormati pengurus BKMT Kota Kendari, yang kami hormati dan kami cintai Ibu Majelis Taklim Kota Kendari yang sempat hadir pada sore hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah Bapak Ibu dan henti-hentinya kita selalu mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini penghujung tahun, yaitu pada tanggal 30 Desember 2023, alhamdulillah Allah masih memberikan kita berbagai nikmat, baik nikmat kesehatan, nikmat iman, kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid An-Nur dalam rangka pengajian syiar majelis taklim yang alhamdulillah kita laksanakan setiap 2 kali dalam sebulan. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan insya Allah mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini maupun saudara-saudara kita yang berada di luar masih tetap istiqomah di dalamnya, dan insya Allah menjadi pengikut Rasul yang setia sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, permohonan maaf kepada ketua BKMT Kota Kendari yang beliau tidak sempat hadir bersama kita, tetapi insya Allah beliau masih tetap ada kita masih tetap di hati beliau. Mudah-mudahan beliau selalu berikan kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat berkumpul kembali. Ada beberapa hal mungkin yang perlu saya sampaikan dari kita semua. Yang pertama, alhamdulillah pembacaan karya kita pada sore hari ini, dan juga saya minta untuk kelanjutannya agar dalam membaca daripada Al-Quran, alangkah baiknya mungkin kita perhatikan seksama, jangan ada yang berbicara, karena itu menilai daripada pahala kita. Dan insya Allah berikutnya mungkin saya minta kepada kita semua untuk mengajak daripada saudara-saudara kita untuk ikut majelis, baik di majelis syiar, majelis taklim maupun di Gema Islam. Gema Islam alhamdulillah kita laksanakan setiap hari Jumat di Masjid Ummu Sabri. Jadi saya minta kepada kita semua, setiap langkah kita menuju daripada kebaikan, Allah Subhanahu wa taala mencatat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang dan golongan penghuni surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi saja mungkin penonton saya dari mewakili daripada pengurus BKMT Kota Kendari, mudah-mudahan dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap majelis taklim BKMT. Saya ulangi ya, siap majelis taklim BKMT Maju Jaya. Insyaallah. Allahu Akbar.
Siang Majelis Salim YKMT Maju Jaya, insyaallah. Allahu Akbar. Baik, pemirsa Sutra TV dan Ibu, mari kita sama-sama mendengarkan tausiah tentang muhasabah akhir tahun bersama orang tua kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia yang terkenal yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Yahya Ubaid MA. Kepada Bapak dihormati, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil majid al-mudabbiri li khalqihi kama yasha'u wa huwa fa'alun lima yurid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-waliyyul hamid wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh birrasyad wa tasdid. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan alladzina hum aksarun ni'mat abid. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berkesempatan untuk bermajelis. Insya Allah kita semua mendapatkan karunia kesehatan. Insya Allah kita akan diberkahi dalam hidup ini. Insya Allah kita akan dipanjangkan umur, dimudahkan urusan, anak dan keluarga kita soleh dan soleha, dan lunas semua utang-utang kita. Begitu disebut utang kok aminnya keras ya Bu. Kepada saya diminta untuk melakukan muhasabah akhir tahun menghadapi tahun baru 2024. Sungguh ibu-ibu sekalian, tahun baru itu bukan sesuatu yang luar biasa yang secara matematik bisa dihitung. Tahun depan, 10 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, bahkan 100 tahun yang akan datang, sudah bisa kita ketahui di hari apa tahun barunya. Karena dalam 1 tahun pasti 365 hari, kecuali tahun kabisat, sewindu sekali, 8 tahun sekali, bulan Februarinya bukan 28 tapi 29, sehingga bisa ditentukan 50 tahun yang akan datang tahun barunya jatuh pada hari apa. Bukan hal sesuatu yang luar biasa. Tetapi bagi seorang muslim muslimah, kita dianjurkan untuk terus melakukan tafakkur dan tasakur. Tafakkur itu berpikir, tasakur itu merenung. Dalam bahasa manajemennya disebut dengan forecasting sebelum melakukan planning. Ada bayangan-bayangan, ada desain yang mau dicapai dan seterusnya. Dari tasakur dan tafakkur dan tasakur ini melahirkan apa yang disebut dengan muhasabah dan yang disebut dengan mustaidah. Ada muhasabah, ada mustaidah. Muhasabah itu artinya introspeksi, muhasabah itu artinya menghitung-hitung, muhasabah itu artinya adalah mengingat perjalanan
untuk dibanding-bandingkan, itu namanya muhasabah, yang pada sore hari ini kita akan kaji. Kita muhasabah berapa banyak perintah Allah yang mestinya kita tunaikan tapi belum kita tunaikan. Sebaliknya ada larangan Allah dan Rasulnya yang mestinya kita tinggalkan masih menjadi perbuatan kita. Kita muhasabah berapa nikmat yang Allah karuniakan kepada kita yang mestinya kita syukuri tapi belum kita mensyukuri, bahkan kita masih mengkufuri. Kita muhasabah apakah kita sudah adil terhadap diri sendiri, karena diri kita ada jasmani, ada rohani. Apakah kita sudah adil pada diri sendiri, karena ada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Itu semua patut untuk kita renungkan, patut kita pikirkan dalam tingkatan muhasabah sebelum pada tingkatan yang selanjutnya. Untuk apa kita muhasabah? Yang pertama, dalam rangka untuk kenal diri. Apa Bu? Kenal diri. Yang pertama supaya kita kenal diri. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, insya Allah dia akan sampai pada tingkat kenal Tuhannya. Kenal diri. Kita ini apa bahasa Arabnya manusia? Anas sebenarnya. Anas, kalau laki-laki anis, kalau perempuan anisa, kalau bersama-sama disebut al-insan. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim wal asri innal insan lafi khusrin, dan seterusnya memperkenalkan kepada kita bahwa yang namanya manusia itu al-insan mahlul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Manusia itu tempatnya dosa Bu. Ayo Ibu angkat tangan yang tahun 2023 nggak pernah berdosa, angkat tangan Bu. Udahlah, bukan dosa yang lain, dosa yang hari-hari saja Bu. Ayo, siapa yang bersedia angkat tangan dengan jujur di tahun 2023 nggak pernah bohong? Itu menggambarkan kita manusia sadar bahwa ternyata di balik aktivitas ibadah kita sering kita nodai dengan perbuatan dosa kita. Salah di hadapan Allah. Setiap manusia, ya, kullu bani Adam khata wa khairun khata'uha tawwabun. Maka dengan muhasabah menghadirkan perasaan ingin minta ampun kepada Allah, ingin beristighfar kepada Allah. Jadi taubat ada yang melalui perbuatan, ya Bu, melalui sholat taubah. Setelah sholat taubah, taubatan nasuha, dia bertekad tidak mengulangi, itu namanya taubat perbuatan. Ada taubat perkataan, yaitu banyak beristighfar. Astagfirullahaladzim, 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 dan seterusnya. Itu taubat dengan lisan. Apakah itu juga diperintahkan oleh Allah? Ya. Dalam surat Al-Imran ayat 130 berapa itu, 135 atau 136? Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum fadzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Kalau kalian melakukan perbuatan dosa
apakah itu dosa fahisah atau dosa zalim, maka segera beristighfar kepada Allah. Berarti dosa ada dua ya Bu. Ada dosa fahisah, ada dosa zalim. Dosa fahisah itu dosa yang ada hubungannya dengan orang lain. Itu dosa fahisah. Dosa zalim itu adalah dosa yang dia tahu mestinya dilakukan tapi tidak dilakukan. Dia tahu perintah Allah dan Rasulnya tapi tidak ditunaikan. Itu namanya zalim. Kalau dosa zalim Bu, insya Allah fadlan minallahi wa rahmah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah ya tawwabun ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimina ya Allah. Ampunan Allah jauh lebih luas daripada dosa yang kita perbuat. Karena itu asal dosa kepada Allah, sholat suka terlambat gitu ya Bu. Akhirnya kadang-kadang sempat terlupa. Udah ini zalim saya kepada Allah, langsung minta ampun kepada Allah, Allah langsung ampuni Bu. Tapi tentang dosa fahisah, dosa kepada sesama manusia, kata Allah, tunaikan dulu kewajibanmu kepada sesama manusia, baru datang minta ampun kepada aku akan ampuni. Kalau ada haknya sesama manusia yang ada pada dirimu, kembalikan dulu, lalu minta maaf padanya, baru datang minta maaf kepada aku. Tidak langsung Allah maafkan. Itu kalau dosa fahisah. Intinya baik dosa fahisah maupun dosa zalim kita diperintahkan untuk beristighfar. Ada perbuatan, ada ucapan, dan ada yang disebut dengan hati melalui doa. Makanya ada doa itu Bu, kalau sujud terakhir bagus. Ini ajaran para ulama untuk kita baca di sujud terakhir. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah fi akhir hayat, atau cukup husnul khotimah, warzuqna taubatan nasuha qoblal maut ya muqallibal qulub sabbit qulubi ala dinik wa ala ta'atik. Kita baca di antaranya, ya Allah beri kesempatan saya untuk taubat nasuha sebelum aku dijemput oleh mautmu. Itu doa. Kita diingatkan oleh Umar Ibn Al-Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Rajinlah kalian muhasabah terhadap diri Anda sebelum kamu dihisab oleh Allah. Apa hisab Allah? Saya buka rahasianya atau buka soal, kunci jawabannya, bocorkan soal. Kata Rasulullah, la yajalul qadamu abdin fi yaumil qiyamah hatta yas'alu arba'a marrah. Tidak dibiarkan kaki ini melangkah di hari hisab sebelum ditanya 4 hal. Nah, ini yang kita muhasabah pada diri kita, 4 hal itu. Umurihi wa jasadi wa ilmihi wa malihi. Umurmu, dikaruniai oleh Allah umur panjang di dunia sampai puluhan tahun. Untuk apa itu Bu? Kita muhasabah. Yahya, kamu udah 60 tahun. Bulan Maret kemarin sudah mau masuk 61 tahun. Mulai kapan salatmu khusyuk, ibadahmu benar, mulai kapan? Padahal hadis Rasul mengatakan umurul ummati baina situna wa sab'una. Umurnya umatku itu antara 60 dan 70. Jadi kalau ada yang usianya di atas 70, insya Allah jumlahnya nggak lebih banyak dari yang sudah meninggal sebelum 60. Sehingga rata-ratanya 60 dan 70. Anggaplah Pak Yahya
diberi karunia oleh Allah 70 tahun, berarti tinggal 9 tahun. Dibandingkan jika ini ditambahkan dengan ibadah sebenarnya, dibandingkan dengan umur kapan, lalu silahkan hitung sendiri. Ini baru ibadahnya saja, belum nikmat-nikmat yang Allah karuniakan yang sudah disyukuri tadi dan seterusnya. Itu namanya muhasabah tentang umur. Yang kedua, jasadmu, yuk, yang ada pada dirimu, telingamu, matamu, lisanmu, kakimu, tanganmu, gunakan untuk apa? Bu, lebih banyak mana mata kita dipakai untuk melihat Al-Quran atau WhatsApp? Ya Bu, muhasabah. Lebih banyak mana telinga kita untuk mendengar pengajian? Pengajian berapa menit saja gelisah ya Bu ya. Sementara mendengar yang lain sekian menit bahkan sekian jam nggak gelisah. Ini namanya muhasabah pada jasad kita. Kaki kita ini lebih banyak mana melangkah ke masjid atau ke pasar atau ke mal-mal atau ke toko-toko? Ya, kita muhasabah. Tangan kita ini banyak untuk membantu orang lain atau hanya untuk mengerjakan pekerjaan yang hanya memenuhi kepentingan sendiri terus? Pendek kata, muhasabah jasad. Ilmu, pengetahuan. Alhamdulillah, setiap pekan kita mendengarkan taklim, mendengarkan pengajian, kita menjadi banyak tahu. Apakah pengetahuan kita hanya untuk diri kita sendiri, atau diantaranya sudah kita sampaikan ke orang lain? Yang kita tahu sudahkah kita amalkan, atau justru dengan kita ketahui supaya kita pintar sekaligus minteri orang lain? Dan jangan lupa malihi harta kita. Yang lain hanya ditanya satu, apa gunanya? Begitu tentang harta kita, Allah tanya kepada kita, bagaimana cara engkau memperolehnya dan kemana Anda gunakannya? Dua pertanyaannya, cara memperolehnya dan nah, insya Allah dengan muhasabah seperti ini kita sampai kepada tadi mustaidah. Mustaidahnya dalam Al-Quran diajarkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat ligodin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwa, rencanakan hari esokmu di tahun 2024 menjadi lebih baik daripada tahun 2023. Masih kata Umar, kalau hari ini sama dengan kemarin, rugi. Apalagi kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin, kita bangkrut. Yang baik apabila hari yang akan datang lebih baik daripada hari ini. Setelah kita rencanakan, lalu lakukan kebaikan-kebaikan, baik kebaikan diri maupun kebaikan bersama. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Dua, rencanakan, lakukan. Lalu yang ketiga, famanit taqaw fa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kembangkan dalam bentuk perbaikan-perbaikan. Jadi tadi rencanakan kebaikan, yang kedua laksanakan kebaikan, yang ketiga lakukan perbaikan dari yang sudah baik. Jadi majelis taklim kita alhamdulillah setiapnya sudah baik, tapi rasanya sebagai orang yang bertakwa dalam muhasabah untuk lebih baik, kita rancang untuk menjadi yang lebih baik dan lebih baik. Kemudian yang terakhir, jadilah pribadi yang baik secara lahir dan batin. Bukan hanya lahirnya baik, tapi juga batinnya baik. Kalau toh pada akhirnya harus ada pilihan, lebih baik dalamnya walaupun tidak kelihatan baik luarnya, daripada kelihatan baik luarnya tapi tidak baik di dalamnya. Kalau toh harus ada pilihan, tapi yang penting bagi kita adalah yuk kita saling mendoakan dengan doa kebaikan agar kita semua menjadi hamba Allah yang lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dapat ilmu tidak? Dapat ilmu atau tidak? Dapat, alhamdulillah. Ibu-ibu hari ini kita dapat ilmu bagaimana muhasabah Al-Quran. Juga anak malaikat yang antara kita karena kita bermajelis. Kemudian salah satu orang yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang datang menuntut ilmu dan berjamaah bermajelis seperti ini. Jadi kita sudah didoakan malaikat, kita juga dapat ilmunya. Ada malaikat di antara kita, tadi doa-doa sebelum mendengarkan ilmunya, beserta selalu memberi kesehatan, anak-anak keturunan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, kemudian kesehatan terus. Ibu-ibu, waktu menunjukkan pukul 5:05 menit. Oleh karena itu tidak ada tanya jawab. Kita akan mendidik, kita juga menghargai ibu-ibu yang tinggal di Kecamatan Ameli. Karena ini pewarnaan itu jauh supaya bisa sholat maghrib di rumah. Ada yang bertanya? Oh, baik. Ibu-ibu, pertanyaannya saya serahkan saja sama Pak Kiai ya, supaya apa namanya sesuai dengan apa yang dibawakan tadi. Ibu-ibu tentunya pasti dapat ilmu tadi. Ya, saya silakan Pak Kiai. Baik, saya urut aja dari acara yang pertama sampai terakhir. Pertama, ayat keberapa yang dibaca oleh qari'ah kita tadi? Oh ya, sana yang angkatan pertama, Ibu. Siapa namanya, Bu? Yang mana tadi? Kenalkan, Bu, siapa? Nama Sarina Anissa Pesona Istiqamah, Kelurahan Anggalumelai, Kecamatan Abeli. Surat keberapa, Bu? Ayat keberapa? Surat apa? Ayat keberapa? Surah An-Nisa ayat 16 sampai 17. Ya, ada lagi? Silakan ini, Bu. Ibu silakan. Ya, silakan. Ibu ini. Ya. Ini ibu. Sudah perbaiki tadi? Ya. Ada satu kali jawaban yang pertama yang dipakai. Ya, silakan, Bu. Ya. Lalu kenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ibu Fatma dari BKMT Kecamatan Kadia. Ya, An-Nisa ayat 116 sampai 117. Iya, didengar tuh. Jadi dia yang pakai sekarang. Jadi benar. 116, 117. Oke. Yang kedua pertanyaan yang kedua. Apa judul yang ya Ibu silakan Ibu. Langsung judulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Siti Asma dari Kecamatan Puatu, Kelurahan Tubuha. Oh iya. Apa judulnya? Muhasabah di akhir tahun. Muhasabah akhir tahun. Di akhir tahun. Benar Mas? Betul? Iya, kebetulan beliau yang mengumumkan. dapat hadiah kedua. Masih ada 2 hadiah, Bu. Satu lagi. Apa artinya muhasabah? Ah, ini ibu yang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Kasmiati dari Kelurahan Anggalumelai, Anissa Pesona Al-Istiqamah. Ya. Jadi muhasabah artinya menghitung-hitung waktu yang digunakan selama kita hidup dalam setahun. Bisa dibenarkan? Ya, benar. Oke.
Satu lagi apa? Satu lagi. Apa saja ibu-ibu yang akan dihitung-hitung? Apa saja? Sebutkan 4. Ya, ini ibu jam depan. Iya. Yang mau dihitung apa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wadai, utusan dari Majelis Talim Poatu Nurul Jihad. Yang dihitung-hitung adalah amal perbuatan kita, yaitu fisik, harta, ilmu, dan Oke, cukup. Minta maaf Bu, di belakang nggak kelihatan yang angkat tangan, jadi kebanyakan di belakang saja ini. Sudah benar Pak? Sudah benar ya. Oke. Sudah benar juga. Jadi yang dihitung bukan yang dihitung amal kita dan apa perbuatan kita selama ini. Baik, yang mau terima hadiah tadi saya silakan ibu-ibu 4 orang. Kita minta Ibu Iis perwakilan BKMT memberikan hadiahnya. Silakan. Menghadap di sana Bu, kameranya di sana ya tapi. Ya, jadi setiap siar kita mendengarkan baik-baik materi ya, supaya dapat hadiah. Kalau tidak mau bawa pulang, nggak apa-apa, kasih Sutra TV. Jangan lihat bungkusnya, isinya sama saja. Oke. Siar Majelis Talim. Tidak kompak. Siar Majelis Talim BKMT Maju Jaya, insyaallah. Allahu Akbar. Ulang siar Majelis Talim BKMT Maju Jaya, insyaallah. Allahu Akbar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu kita bersilaturahim, berhalal-bihalal, mari kita berselawat yang akan dipimpin oleh ibu dan bapak. Mari kita sama-sama bersolawat, solawat tibbil qulub. Semoga kita semua diberi kesehatan tahun yang akan datang. Allahumma salli ala